Saya Henita Yarna Prijayanti dengan NPM 202021500990 dari kelas R3K Bimbingan Konseling. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan saya Henita sebagai konselor. Dengan siapa saya berbicara? Saya dengan Ralita. Baik, Ralita. Saya manggil kamu siapa nih? Ralita atau Lita? Lita saja. Sebelumnya, apakah Lita sudah pernah konseling perorangan? Belum pernah sih, baru kali ini aja. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya. Di sini konseling perorangan itu merupakan suatu layanan bimbingan konseling yang dimana kegiatannya dilakukan dengan beberapa hal, yaitu seperti asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan merupakan kegiatan yang dimana ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Jadi, informasi atau data apapun yang disampaikan oleh Ralita akan saya simpan dan tidak akan disebarluaskan oleh saya. Jadi, di sini saya meminta Lita menyampaikan hal yang sedang dialami Lita saat ini secara informatif, tanpa ada yang ditutupi supaya saya bisa memahami masalah yang Lita alami yang sebenarnya. Dan saya akan menuntun Ralita selama berjalannya proses konseling berlangsung. Kemudian, saya akan memberikan solusi yang mungkin bisa digunakan agar Ralita sebagai klien dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, kalau begitu bisa, tetapi saya izin off cam ya, karena saya tidak mau muka saya ketahuan nantinya. Baik, sebelum proses konseling dimulai, saya akan mengucapkan janji saya sebagai konselor. Saya, Henita Yarna Prijayanti, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, sudah bisa dimulai ya konselingnya. Bisa Ralita ceritakan apa yang sedang dialami Lita hari-hari ini? Sebenarnya ini tentang percintaan sih, tapi karena saya kepikiran menerus, jadi dampaknya ke kuliah saya. Saya jadi kurang fokus, kurang konsentrasi, nilai juga turun. Saya kan juga terlahir dari keluarga yang broken home. Mama papa saya cerai sejak saya umur 3 tahun. Dan selama mereka bersama juga saya tidak pernah dapat kasih sayang dari bapak saya gitu. Jadi ketika saya mempunyai pacar, saya bergantung dengan dia dan saya mempunyai harapan kalau dia jadi laki-laki yang tidak akan menyakiti saya karena dia pun tahu saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari bapak saya sendiri sejak kecil. Gitu. Berarti Mama Lita kerja sedari Lita kecil ya. Terus kalau Mama kerja, Lita sama siapa? Iya, Lita juga kurang dekat dengan Mama. Karena Mama selalu sibuk kerja sampai sekarang pun Lita masih jadi anak yang egois, pemarah, nggak pernah nurut apa yang dikatakan Mama. Pokoknya Lita nurutnya sama pacar Lita sendiri. Kalau Mama kerja, Lita biasanya dititipi ke tetangga. Untungnya tuh tetangganya baik. Jadi setiap bulan Mama gajian, tetangga itu dikasih. Sebenarnya nggak baik juga sih ya kalau dititipin ke tetangga. Lebih baik sebenarnya dititipin ke nenek atau ke saudara yang bisa dipercayai sih. Ya, sebenarnya nenek Lita udah meninggal. Gitu. Oke, baik. Maaf ya kalau bertanya seperti itu. Jadi, apa masalah Lita dengan cowok Lita?
Jadi eh, saya sama pacar saya ini sudah 6 tahun pacaran. Dari kelas 1 SMA. Waktu zaman sekolah, kata orang kan cinta monyet ya. Jadi pacar saya seperhatian itu, sesayang itu sama saya. Jadi saya merasa, oh ada loh yang sayang sama saya. Oh gini loh rasanya disayang sama cowok. Dia selalu jadi rumah buat tempat saya pulang. Kalau saya ada masalah di rumah, saya selalu cerita ke dia. Eh, dia yang selalu ada. Semenjak saya kuliah dan dia kerja, tentunya kita berdua punya kesibukan masing-masing. Saya mau cari kerja tidak boleh dengan mama saya. Jadi ya karena kondisi pandemi kayak begini, setiap selesai kuliah, ya saya cuma di rumah aja, nggak ada kegiatan apapun. Memangnya Lita nggak mengikuti kegiatan kampus? Ikut sih, tapi Lita kurang aktif. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, pas semenjak itu pacar saya jarang ketemu. Saya jarang main, jarang bertukar pikiran, lagi kabar-kabaran juga karena saya orangnya overthinking. Saya cari tahu ke temannya dan kemana-mana. Kenapa sekarang kok dia nggak pernah temui saya? Terus saya bertanya dengan teman dekatnya, terus kata temannya juga memang dia selalu pulang malam. Ya sudahlah, saya berpikir mungkin capek langsung istirahat jadi gak ngabarin saya. Dan tiba-tiba di chat saya minta hubungan ini diistirahatkan. Dianya juga mau fokus kerja katanya. Saya mau gimana lagi ya, saya terima saja. Meski sakit hati sih, udah 6 tahun jalanin hubungan. Ternyata endingnya gitu aja. Nah, terus karena ada reunian SMA, nginap di Puncak Bogor. Dia ikut dan saya juga ikut. Di sana saya coba deketi kan. Dia lagi pas dia lagi berenang dan saya mencoba cek HP-nya dan ya dia ada wanita baru. Jujur pas saya lihat sangat benar-benar sakit hati karena flashback ke masa lalu. Orang tua saya bercerai karena papa saya selingkuh. Di situ saya yang tadinya happy ketemu teman-teman saya lagi jadi nggak bahagia sama sekali. Saya cuma murung di kamar nangis sampai saya mau pulang duluan, tapi ditahan oleh teman-teman saya. Akhirnya dia nyamperin saya dan dia bertanya sama saya, kenapa nangis segala macem. Tapi saya diem aja, nggak saya jawab apapun. Terus akhirnya saya sudah lama saya diemin dan dia nanya mau gimana, dilanjutin apa enggak. Dia belum mutusin ya, kata dia cuman istirahat. Jadinya saya bertanya begitu. Terus kata dia gini, kita itu udah nggak cocok, sama-sama nggak ada yang bisa ngertiin satupun. Dia juga bilang dia nggak bisa bahagiain saya karena seperti dia bahagiain saya yang dulu. Padahal kalau dia tetap bertahan, saya ya udah bahagia. Percintaan anak muda emang suka begitu ya. Gini, perasaan cowok sama cewek kan beda ya. Kalau cewek itu pakai hati, kalau cowok itu pakai pikirannya. Jadi udah sangat jauh berbeda dengan Lita sama cowok Lita bilang begitu, udah bisa dilihat, udah beda cara pandang banget. Coba saya tanya, dari sisi Litanya, yakin sama dia selalu bahagia terus dari dulu? Yakin nggak ada sakitnya? Ya ada sih, kalau dulu mah masalah-masalah kecil nggak sampai kayak gini, tapi dulu tuh berantem nggak sampai dia selingkuh begini.
Ya, saya paham dari sisi si cowok ini, dia sadar kalau dia nggak bisa bahagiain Lita. Jadi kalau dilanjutin hubungannya pasti akan lebih toksik kan. Ada pepatah bilang gini kan, sama dia sakit, tapi kalau nggak sama dia lebih sakit. Dan cuman dia yang tahu perasaannya sendiri, dan Lita, cuman Lita yang tahu perasaan Lita gimana pun. Walaupun Lita jelasin perasaan Lita ke dia, tapi tetap aja dia nggak akan bisa ngerti. Yang bisa ngerti diri kita itu cuman diri kita sendiri. Bisa aja dengan Lita kasih tahu perasaan Lita sekarang, dia jadi salah pemikiran. Mungkin maksudnya Lita A, tapi dia malah nangkepnya B gitu. Sekarang saya tanya, kalau kalian lanjutin hubungannya, kalau nantinya jadi toksik gimana? Kalau nanti Lita sama dia sampai nikah, tapi karena suatu paksaan atau apapun itu, gimana jadinya nanti? Banyak hal-hal yang perlu difikirin di dalam sebuah hubungan itu. Kalau jadi toxic tentunya semua orang nggak mau sih. Ya Lita pun nggak mau. Tapi ya benar apa yang dibilang tadi, sama dia sakit kalau nggak sama dia lebih sakit. Ya mungkin karena Lita juga memaksa hubungan ini yang padahal udah nggak sehat. Tapi tetap Lita pertahani. Banyak kok yang bilang kalau Lita terlalu bucin, bodoh dan segala macem. Masih tetap bertahan sama dia sampai-sampai Lita nggak mau kenal sama cowok siapapun selain dia. Nah, itu dia Lita. Jadi solusi dari saya, intinya itu Lita fokus dulu sama kuliah Lita. Lita harus tunjukin sama orang tua Lita bahwa Lita bisa, Lita mampu. Nantinya kalau Lita udah lulus dengan nilai yang memuaskan, pastinya orang tua Lita bangga. Dan siapa sih cowok yang gak lirik cewek kalau udah sukses pasti banyak kan. Jadilah wanita yang independen dan coba ikut organisasi di kuliah deh, biar Lita punya kesibukan dan nambah relasi pertemanan juga kan. Dan yang pastinya kalau ikut organisasi di kuliah kan nambah wawasannya. Terus kalau untuk pasangan Lita, kalau Lita tetap bersih keras, masih mau sama dia, coba perbaikin diri masing-masing dulu. Kalau udah sama-sama baik, coba diomongin baik-baik dengan kepala yang dingin. Jangan pakai emosi. Kalau balik lagi kan nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau kalian balik lagi, balik dengan versi kalian yang udah bisa mengerti keadaan satu sama lain. Note dari saya, jangan pernah balikan kalau masih pakai ego masing-masing dan belum jadi versi yang lebih baik. Balikanlah kalau kalian siap, jangan karena ego atau karena atas dasar kasihan. Itu aja sih saran dari saya. Iya, makasih banyak ya. Saya jadi lega sudah bisa cerita seperti ini. Makasih banyak juga untuk solusinya. Pasti akan saya pakai dan saya terapkan di dalam diri saya. Baik, karena waktunya sudah habis dan Lita sudah merasa cukup, saya cukupkan ya pertemuannya. Terima kasih sudah mau mempercayai saya untuk Anda bercerita dengan saya. Semoga Lita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang.